Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Hukum Acara Pidana yang beranggotakan saya Bevi Yunisfa dan 3 rekan teman saya Maria Veronica, Muhammad Alif Al-Ghifari dan juga Sapitri. Di sini kita akan membahas mengenai penggeledahan dan juga penyitaan. Penggeledahan dan penyitaan ini merupakan bentuk dari upaya keras, upaya paksa yang dilakukan oleh tim penyidik dalam menyelesaikan kasus tindak pidana. Penggeledahan di sini memiliki dua makna yang terdapat dalam Pasal 1 angka 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana ada penggeledahan rumah dan penggeledahan pakaian. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal atau tempat tertutup lainnya untuk melaksanakan pemeriksaan, penyitaan maupun penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua yaitu penggeledahan badan. Penggeledahan badan di sini maksudnya adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan terhadap pakaian atau badan untuk mencari benda yang diduga keras terdapat pada tersangka yang dibawa maupun yang ada di dalam pakaian serta untuk disita. Teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya tadi. Setelah kalian mengetahui apa itu penggeledahan, maka kalian juga harus mengetahui syarat melakukan penggeledahan. Penggeledahan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penggeledahan rumah, yang kedua yaitu penggeledahan orang atau badan. Penggeledahan itu sendiri sudah diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimulai dari pasal 32 sampai dengan pasal 37. Syarat penggeledahan yang pertama, harus mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri di tempat dilakukannya penggeledahan. Yang kedua, harus mendapatkan surat tugas dari pimpinan penyidik. Yang ketiga, terdapat 2 orang saksi apabila pemilik rumah bersedia rumahnya digeledah. Yang keempat, 2 orang saksi tadi ditambah dengan 1 saksi dari perangkat desa apabila pemilik rumah tidak bersedia rumahnya digeledah. Yang kelima, berita acara paling lambat 2 hari setelah dilakukannya penggeledahan. Jika terjadi penggeledahan, mau tidak mau, boleh atau tidak boleh, penggeledahan harus tetap dilakukan demi kepentingan hukum ya. Namun, apabila syarat-syarat yang telah saya sebutkan tadi sudah terpenuhi teman-teman. Namun, tidak semua penggeledahan itu harus mengantongi surat izin. Contohnya itu seperti tangkap tangan mencuri. Jadi boleh langsung dilakukan penggeledahan dan juga penyitaan barang hasil curian. Itulah tadi penjelasan mengenai penggeledahan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyitaan. Definisi penyitaan itu sendiri telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan, dan juga peradilan. Jadi teman-teman, penyitaan ini adalah upaya paksa yang dapat melanggar hak asasi manusia. Maka, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyitaan hanya dapat dilakukan apabila mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Namun, dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan mendesak, penyitaan boleh dilakukan terlebih dahulu. Setelah itu wajib melaporkan ke Pengadilan Negeri. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menyambung penjelasan dari kedua rekan saya tadi terkait penggeledahan dan penyitaan, di sini saya akan membahas mengenai syarat dan barang apa saja yang dapat dikenakan dalam proses penyitaan. Berdasarkan pasal 38 sampai 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat beberapa persyaratan dalam melakukan penyitaan. Yang pertama, petugas harus memiliki izin dari pengadilan negeri setempat. Yang kedua, petugas tentunya harus memiliki surat tugas yang jelas. Yang ketiga, harus disaksikan oleh minimal 2 orang saksi. Yang keempat, harus dimuat di dalam berita acara. Untuk beberapa barang yang dapat dikenakan dalam penyitaan, terdapat pada pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat 5 barang yang dapat dilakukan dalam proses penyitaan. Yang pertama,
benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana. Yang kedua, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Yang ketiga, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana. Yang keempat, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindakan pidana. Yang kelima, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Terkait beberapa barang atau benda yang dapat rusak atau dapat hilang, maka akan dilakukan pelelangan terhadap benda tersebut, kemudian menghasilkan sesuatu barang yang dapat bertahan lama sampai pada putusan pengadilan. Bagaimana dengan kemungkinan barang-barang tersebut setelah dilakukan penyitaan dan setelah adanya keputusan? Kemungkinan pertama, barang yang memiliki manfaat akan dikembalikan kembali kepada pemiliknya. Misalnya, kendaraan bermotor. Apabila seseorang mencuri kendaraan bermotor, maka setelah adanya keputusan, kendaraan bermotor tersebut akan dikembalikan lagi kepada pemilik aslinya. Sedangkan, untuk barang yang tidak memiliki manfaat, akan dimusnahkan oleh tim pengadilan atau petugas. Misalnya, barang ini terkait dengan narkoba atau pisau. Maka barang tersebut akan langsung dimusnahkan setelah adanya keputusan dari pengadilan atau dari petugas. Baiklah, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Dapat kita simpulkan dari penjelasan rekan-rekan saya sebelumnya, di mana penggeledahan dan penyitaan merupakan bentuk upaya keras oleh penyidik atau penyelidik untuk menyelesaikan suatu tindak pidana. Penggeledahan merupakan tindakan untuk mencari barang bukti dalam suatu kasus tindak pidana yang terbagi menjadi dua, yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan barang, dan juga memiliki syarat-syarat penggeledahan. Penyitaan ialah tindakan untuk mengambil alih barang yang diduga untuk melakukan suatu tindak pidana, dan juga memiliki syarat-syarat. Barang-barang yang dapat disita adalah barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana, barang yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, barang yang digunakan untuk menghalang-halangi proses penyidikan, serta barang yang berhubungan secara langsung dan barang yang dibuat secara khusus untuk melakukan suatu tindak pidana. Setengah enam. Nanya apa aja bang dia bang? Nanya alamat, tapi bukan gue yang jawab, temen yang jawab. Iya. Ada temen tuh sebelah sana rumahnya. Nanya alamat siapa bang? Amin Tohi. Itu statusnya sama Agung itu siapa bang? Sama Pak Bupati? Kalau nggak salah paman. Aman ya bang ya? Berapa mobil itu bang? Kalau yang ke Barung tadi dua. Dua ya bang. Mobil apa bang? Innova. Kenapa? Jam berapa bang? Dengan 6. Tahu. Siapa bang? Rombongan siapa yang masuk ke dalam tadi itu bang? Mereka. Ini lurahnya. Permisi.
Nah ini renggang, ini renggang. Ini sini kamu orang ambil. Rumah siapa bang? Kalau namanya Pak Gunaido, tapi nggak tahu ya kata kabar kata si Pak Gunaido itu. Dia itu pejabat juga ya bang di Lampung Utara bang? Kalau salah dulu enggak ya bang dulu Gunaido di mana? Ispitol kan? Ya sekretaris. Ispitol kan iya. Ini tadi ramai Mantan camat Kota Bumi Selatan. kedatangan ini siapa ini bang yang datang ke sini? Informasinya bang? Nggak tahu informasinya Brimob, tapi kata warga Brimob, tapi yang bawa siapa kami nggak tahu. Barusan pulang dari rumah. Pakai senjata lengkap ya? Ya, Dan? lengkap laras panjang. Ada berapa orang kira-kira bang? Kalau banyak. Ada bawa kendaraan apa bang? Pribadi. Kendaraan Innova. Innova. Innova 3. Kita menanyakan masalah rumah ini. Saya tidak tahu menang, Pak. Karena saya ini darurat. Nah, kalau tanahnya punya bapaknya, Pak Mamen. Kebetulan juga mereka sudah dapat informasi surat menyurat tanah ini. Jadi saya disilakan mereka keluar pulang. Yang nanyakan bapak siapa, Pak? Yang menanyakan Pak KPK. Siapa namanya? Dua namanya. Berapa orang bang yang di dalam bang? Di dalam. Berapa orang? Ada 5 orang. Jadi abang di dalam sempat ditanya selama berapa lama bang? Sekitar kurang lebih 15 menit. Nanti lagi bang Arin. Ketika mereka menanya, tanah ini bapak tahu punya siapa? Saya punya Pak Mamin. Mamin itu siapa? Yang Gunaido. Kalau masalah rumah ini saya nggak tahu menau. Ini milik siapa rumah ini Pak? Ya. Kalau rumahnya milik siapa? Rumah ini miliknya Pak Gunaido. Dia itu siapa Pak? Dia itu siapa? Jabatannya apa di Lampung Utara? Oh, jabatan dia di Lampung Utara ini selaku sekretaris Ektorat. Pagi bentar ya, istilahnya HP dulu ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.